Antero Indonesia. Yalah. Jadi, Cing, kenapa kita ngambil tema ini? Jadi gara-gara ini lagi viral, Cing, lagi viral. Jadi Lagi viral hot ya. masalah lagi hot-hotnya, ya nggak sih? Jadi masalah investasi tapi cuman halusinasi, Cing. Terus kena rayuan-rayuan bohong, ya. Pengen dapat apa margin atau nggak laba, bilangnya pengen bikin rumah gedong, tahu-taunya cuma investasi bodong. Nah begitu deh, Cing. Ini sebenarnya mah udah kejadian lagu lama gini, cuman Lagu topengnya aja beda-beda, Cing, lagu gitu. lama emang kadang-kadang enak po dinyanyiin lagi. Orang Lama kayak lagu ondel-ondel lama, enggak sih? Ada, kita sapa dulu nih, ada Bang Lukman. Kayaknya Bang oh, Lukman nih sohib nih sama Bu Enggah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Enggak, Gimana Bu Enggah ketemu kemarin? Itunya maskernya enak kagak dipakai, ondel-ondelnya kagak bergerak-gerak kan? Kemarin ada yang nanya temannya Bu Enggah, katanya mesen di mana? Nah, aneh mesennya sama Mbak Ina tuh pesen di Tasik, Cing. Lah, jauh. lah jauh jalannya. Jauh jalannya, Cing. Cuman kan yang jalan kan itu yang ininya. Nah, tuh Waalaikumsalam nih. Ini teman Benar ya. aneh. Ini namanya mah Lukman, tapi aneh manggilnya Abang Heru. Lah, kagak nyambung ya. Kita mah Gimana? sekate-kate. Kalau orang Betawi sekate-kate, dia orang Betawi, Cing. Ya gimana urusannya orang dipanggil hero kan gitu. Ya, senang-senangnya kita aja gitu kan. Teman-teman kecilannya udah kayak saudara banget dah, kita ada keluarga dah gitu. Alhamdulillah dah punya saudara mah banyak. Hero banget. Iya. Oh bagus maskernya kata Bu Yarin dah, katanya Bang Lukman. Ini anaknya ustazah nih. Anaknya ustazah, jadi gurunya emaknya aneh. Jadi kita keluarga emang udah dari zaman Cindi Labang, Cing. Kita udah zaman dikiplik. Jadi zaman tahun-tahun kita ya elah jadi masih ingusan dah. Masih Di sono ya. di Tanjung Barat. No orang Bandung no join. Bos Nopi. Gue suruh itu tuh sediain kopi biar kagak mermelek. Gitu. Ngomong doang nih mah nggak nyampe kopinya. Iya. Oke, Cing. Nah, ya itu tadi tuh ya, kita kan mau ngomongin yang lagi viral. Yang lagi viral nih, yang kemarin itu, Cing, yang istilahnya kita ngomongnya adalah CJ gitu ya. Kita kagak mau ngomong itu. Kita udah kayak lembaga pemberitaan nih namanya CJ. CJ. Ya, emang harus hati-hati po, hati-hati nggak boleh nyebut nama gitu. Iya, jadi ya pokoknya kalau yang tahu ikutin beritanya ya pasti tahu dong CJ itu apa. Rata-rata nih sahabat-sahabat kita yang milenial nih yang pada kena gitu loh, Cing. Jadi berarti kalau milenial itu hanya 20-an. Milenial mulai dari 30-an atau kalau 20-an sekarang itu generasi Z. Generasi Z udah, Cing. Yang 30 ya, 30 kan. Iya. Yang duitnya lagi mobil CJ. Lagi orang dulu tuh berarti tamu ke CJ. Nah, itu kalau orang Bandung tuh ngerti kagak tuh milenial ya. Kita mah biar kata kolonial juga tetap aja kita mah milenial gitu. Jiwa kita, Cing. Iya, benar. Nah, si J ini, Cing, itu waktu itu ceritanya beberapa tahun tuh udah keren banget sebenarnya dia itu. Jadi dia banyak edukasi tentang finansial. Sebelum ngomong si CJ, berarti kan ada sebuah fenomena ya. Fenomena yang memang gairah masyarakat senang untuk berinvestasi. Nah, itu, Cing, banget sebenarnya, apalagi generasi milenial itu, Cing. Jadi benar-benar pengen melek investasi. Kesadaran dirinya untuk mulai berinvestasi itu sangat tinggi. Udah cakep, iya. Sayangnya nih, pengen buru-buru gitu, pengen buru-buru gitu loh. Itu dia. Ini cerita baru kan, cerita lama yang diolah menjadi efek baru yang ujung-ujungnya ya bodong lagi gitu tuh. Iya. Jadi ntar aneh begini, Cing, ceritanya. Nah, anginnya kenceng tuh, Cing, katanya orang Bandung, Cing, katanya
Iya, Cing mah angin kudu siapa itu? ditaruh di sini kali tuh mic-nya. Gua tuh lagi tempat orang ini. Iya, oh tempat Tempat orang. lagi Iya, jalan. lagi Oh, habis nganterin ini, nganterin ponakan. Sampen. oh, oh Iya, gitu. Pantes itu lu ya amprahim pribae dari kemarin gue lu. diem-diem aja di ruangan orang ini. Gua diem-diem. Oh, pantesan. Ntar tinggal bayar sewa dah. Iya. Nah begitu Cing, jadi emang ini yang namanya rayuan maut, cila rayuan mautnya mereka ini Mhm. emang udah dari zaman baraheula, udah jadi zaman Cing di Labang Cing. Jadi Iya. cuman bentuknya aja beda-beda. Ada yang Hmm. katanya bentuknya pertanian, ada yang katanya koperasi, ada yang katanya Iya. ini semuanya mau ujung-ujungnya mah sama. Cuman ya itu. Jadi fenomena juga nih Cing, fenomenanya banyak banget orang yang masih kena ini. Ya. Jadi itu bukan cuman orang yang kagak ngerti tentang hukum Cing. Nah ini fenomena nih Cing. Jadi aneh itu dari Ya. tahun 2017 nih alhamdulillah aneh ikut sama istilahnya kesono kemari sama OJK nih Cing. Iya kan, otoritas jasa keuangan. Nah ini belajar nih ada bareng sama Satgas investasi ceritanya. Nah itu diajarin tuh, jadi ternyata yang namanya yang kena beginian ini nggak cuma istilahnya yang nggak tahu Cing, bahkan ada juga kayak penegak hukum ataupun apa namanya orang-orang yang istilahnya udah S2, S3 itu semuanya mah tetap aja Cing kena Cing begini, dan kenanya maaf nih gede-gede banget secara kan kalau orang udah yang tingkat tinggi gitu kan Iya, iya. gede duitnya gitu Cing. Iya benar. Jadi ibarat kata nggak cuma bukan yang orang yang kurang duit Cing yang kena, justru orang yang kelebihan duit yang banyak yang kena Cing gitu. Begitu Cing. Berarti rata-rata yang kena itu mereka yang punya duit dan punya dan berpendidikan tinggi ya. Banyak yang berpendidikan tinggi Cing, banyak yang banyak pendidikan tinggi gitu. Jadi ini ya makanya pinter rayuan Cing, pinter rayuan gitu ya. Jadi pinter rayuannya maut gitu ya. Jadi istilahnya janji-janji kalau misalnya bisa apa namanya duitnya digandain. Mana anehnya aneh bingung Cing sama orang-orang yang percaya Cing. Kayak yang waktu itu apa ya, yang fenomena yang di TV yang apa namanya orang pintar bisa ngeluarin duit dari belakangnya gitu ya Cing ya. Iya dari situ ya Cing. Iya. Nah, kan ibarat kata atau enggak banyak dukun-dukun gitu yang katanya ngeganda-gandain duit. Kan kalau dia ngegandain duit kan dia kaya banget ya Cing. Ngapain dia bilang-bilang sama orang ya Cing? Kan gitu ya kalau kita pikir ya. Iya. Nah, ngapa terusnya bilang-bilangin kita kan gitu ya istilahnya gitu. Ini kira kenapa orang banyak yang percaya, dan kalau yang percaya itu juga benar-benar yang udah pendidikan tinggi Cing. Ini fenomena emang. Emang pengen buru-buru benar tadi. Buru-buru. Pengen. Iya. Apalagi begini Cing. Di zaman jangan salah nih Cing, katanya zaman Covid, ya kan zaman Covid katanya orang kagak punya duit. Kan gitu ya. Iya. Zaman Covid orang kagak punya duit. Tapi Cing tahu nggak faktanya Cing, fakta data Cing. Jadi orang itu bukannya kagak punya duit. Orang yang punya duit itu tapi naruh di investasi yang begituan lebih banyak Cing datanya. Waduh. Jadi, dia ngeluarin duitnya untuk investasi, tapi sayangnya kena investasi ilegal begituan Cing. Ini ada faktanya. Gitu. Aneh kemarin baru lihat datanya dari OJK gitu. Jadi banyak banget munculnya apalagi di zaman Covid begini berjamuran deh tuh yang istilahnya ilegal ya kagak diawasi sama negara kita. Nah makanya nih bye-bye nih teman-teman apa namanya hati-hati banget nih. Ntar kita kasih tahu nih ciri-ciri nih ya apa kalau seandainya apaan sih kalau misalnya yang nawarin begituan nih bagaimana supaya kita gak kena gitu ya. Nah tuh tuh Bu enggak tuh saya pernah kena investasi bodong GTIS. Nah tahu nggak Cing GTIS itu apa? Itu tentang emas. Tuh bayangin. Padahal itu udah sertifikasi Majelis Ulama Indonesia. Tapi kadang-kadang begitu itu kita kagak bisa juga percaya Cing. Itu makanya nanti kita pengen ajarin nih bagaimana supaya walaupun itu yang ngajakin orang besar gitu ya, ngajakin adalah ulama gede. Terus kemudian diawasin oleh siapapun, tapi tetap aja ujung-ujungnya kan resikonya di kita Cing gitu loh. Duit udah susah-susah cari kan gitu ya Cing. Benar. Gitu, Cing. Jadi kita makanya kenapa kita bahas gitu. Tuh percaya karena pakai nama MUI gitu. Nah, Pak, gue boleh tanya nggak nih? Boleh. Ini boleh Cing. Asumsi gue aja nih ya. Dikoreksi kalau salah. Iya.
ini mohon maaf banget. Iya, Kalau duitnya didapat nggak bener, iya, nggak bener ya, iya. dia akan hilang begitu aja tuh. Caranya Hmm, Allah ngambilnya itu dengan cara yang kayak gitu-gitu tuh. hmm, Misalkan, mohon maaf, dari ngambil haknya orang lain nih. Hak orang lain dikumpulin, udah banyak banget nih. hmm, Ditaruh dah investasi di tempat hmm, misalkan X lah. hmm, Akhirnya tempat itu bodong. hmm. Nah, itu menjadi salah satu caranya Allah untuk mengambil haknya orang lain dengan caranya itu. Menurut Bisa Tore ini jadi. setuju nggak lu kayak gitu? Kalau gue sih ada setuju ada kagaknya, Cing. Ada setuju ada Ya, kagak. Karena begini, kalau Allah mau mau iniin kita ya, kasih kasih ya, suatu istilahnya. Kalau kita kan nyebutnya kan perasaan itu musibah buat kita ya, Cing ya. iya, Padahal benar. kan apa yang menurut Allah belum tentu musibah. Bisa Ya, jadi itu adalah kebaikan buat kita ujian. gitu ya, Cing. Nah kalau Allah itu ngasih itu bisa jadi itu jeweran, ya enggak? Ya, Bisa hmm, jadi itu adalah ujian buat kita ya, pembelajaran, Cing. hmm, Gitu. hmm. Jadi kalau kalau alo aneh mah tadi benar ada, tapi masih setengah tuh nilainya, gitu istilahnya. Tengahnya ya. Bener kalau setengahnya, Cing. Setengahnya ini aneh yang ngasihnya. Jadi encing setengah, aneh setengah gitu kan ya. Hmm, Jadi jadi bisa jadi ketika kita udah berbuat baik juga bisa aja kena begitu. Karena Allah menginginkan kita ilmunya lebih tinggi lagi kan lebih gitu. tinggi Jadi lagi. akhirnya mau Iya, mau nggak mau kita belajar tuh, Cing, dari kejadian-kejadian itu gitu, Cing. nah, Walaupun memang kalau kalau kayak Aneh sendiri juga mikir bisa jadi bukan hanya di harta Aneh waktu itu salah. Dulu waktu zaman-zaman jahiliyah Aneh SMP iya, SMA kan kita banyak dosa istilahnya gitu. iya, Ibarat iya, kata kita dikurangin lah dari pelajaran-pelajaran begituan gitu sih iya, Aneh iya, mikir. Tapi ini pelajaran, Cing, pelajaran buat iya. kita ketika kita dapat ujian begituan. Kan namanya Hmm. ujian kan naik level ya, Cing, naik Oh, naik level, Cing. level. Iya, Lah iya, kita mau jadi orang-orang yang tinggi levelnya di mata Allah tapi kita nggak mau diuji, ya kagak bisa, Cing. Ibarat kata iya. begitu. Benar, benar. Benar Akhirnya ya kan? orang semakin banyak uangnya, Iya, dia selalu pasti diuji sama Allah tuh. betul. Iya, gitu. Cara gimana? Tuh, Ya, caranya Allah tuh. Cara nguji gimana kita nggak tahu dah tuh. Bisa jadi iya, dengan benar. dia bisa hilang atau dia Iya, dengan iya, investasi. benar. Jadi bisa jadi emang jadi tambah pintar kitanya juga, ya Ya. kan? Nah, itu yang ngajak sahabat deket. Nah, ini ntar juga Nah, begitu. emang mau gitu. Jangan Sahabat salah. dek. Bener. Jadi yang begini-beginian nih, yang begini-beginian, itu banyak kan yang ngajakin adalah yang orang-orang terdekatnya. Karena kalau orang yang kagak kenal, kagak bakalan Nggak mau mungkin. ikut. Kan Iya. begitu, jarang. Mm-mm. Nah, tapi Iya. emang kalau yang kasus J ini, gimana caranya nih walaupun kagak sahabat deket, tapi banyak tuh, Cing, yang mau sekarang. Nah, karena Mhm. itu dari jagonya sepik-sepik dia. Dia jago Iya. sepik-sepik di sosmed. Dan gitu. Jadi kesannya udah canggih banget, dia ahli di bidangnya gitu kan ya. Jadi ibarat kata kita melihatnya dia ahli di bidangnya gitu. Padahal ternyata, Cing, maaf nih, aneh kan financial planner ya, Cing. Iya. Tersertifikasi kita, Cing. Nah, Iya, ibarat betul. kata kita tersertifikasi itu nasional internasional, Cing. Istilahnya kagak Mhm. main-main kita sepik-sepik begini, Cing, gitu. Heeh, Ibarat kata heeh. begitu kagak boleh. Ada kode etik ya. Ntar kalau salah ngomong ditarik tadi gelar aneh. Kan begitu ya. Wes, Nah, hati-hati dong. ternyata hati-hati ngomong ini Iya. makanya. Mhm. Nah, makanya kalau si Mister J itu, ya kan? Itu kita pikir dia ada itunya sertifikasi. Ternyata kagak ada, Cing. Dia bukan Iya. bukan bukan seorang ahli di bidangnya. Mhm. Gitu. Jadi tuh banyak tuh ntar dari perkumpulan aneh tuh banyak seminar kalau emang mau tahu siapa sih yang tersertifikasi nasional tuh itu Ada ada tuh namanya ya. nanti ada di kalau aneh tergabung di Financial Standard Board Indonesia. Jadi Benar. FPSB Financial Planning Standard Board Indonesia. Itu juga ada namanya webnya fpsb.net. Cek tuh, Nah, cek cek klik tuh. ada nggak tuh namanya Reni Kristiana. Nah kalau kagak ada gue berarti bohong, Cing, gitu. Heeh. Namanya Nah, ada dulu kita gitu di situ. oke. Gitu, Kok Cing. ini kan bukan hal yang baru ya, yang tadi kita udah Iya. omongin ya, udah Hmm. berkali-kali. Kemudian pola juga sama gitu loh. Iya. Speak Bombay gitu loh. Iya, Manis manis speak manis, Bombay. cor. Nah, yang gue heran tuh kok masih aja orang kena rayuan gombalnya gitu loh.
Padahal sudah Iya, banyak store-nya gitu loh kalau kita bilang. iya. Jadi begini, Cing. Tadi ceritanya kalau kita punya duit, itu kan kita juga kadang-kadang kan kita nggak cuman disimpan doang, ya kan ya. Iya. Kalau Hmm. disimpan doang di rumah, ntar kadang digigit kecoa. Kan gitu ya, Cing ya. Digigit Dimakan rayap tuh kecoa. duit. Iya, makan rayap ya. Kita taruh di bank, totonya di bank kok kena inflasi. Kan gitu ya, Cing ya. Iya. Nilai kita Heeh. turun mulu ya gitu. Akhirnya kan orang pikir gimana ya biar kata duit kita kagak nilainya kagak turun mulu. Oh, Iya. misalnya nih, Cing, kita makan bakso sekarang 15.000 semangkok, Cing. Itu udah Iya. hitung-hitung nih, Cing. Kira-kira tahun 2030 nih, mudah-mudahan ntar kita masih dikasih Hidup ya. umur, Cing. Ah. Satu bakso itu hampir sejuta, Cing, satu mangkok. Buset deh. Buset. Jadi sekarang 1 juta kita bisa beli apaan, Cing? Berapa mangkok bakso coba? Lah ntar tahun 2030, 2030. Iya. Sekitar 2047. Sorry. Museng. 2047 itu sekitar hampir 1 juta rupiah. Jadi istilahnya itu namanya nilai Inflasinya nilainya uangnya turun, makanya kudu turun. ditaruh di investasi. Cuman, Cing, nah ini masyarakat ini belum banyak yang paham tentang investasi di mana-mana. Investasi itu yang bagus di mana. Terus kemudian apa bedanya deposito sama tabungan? Apa bedanya tuh yang namanya saham sama reksadana saham? Gitu kan kagak ngerti, Cing, ya kan? Jadi emang kudu banyak belajar, Cing. Intinya begitu. Jadi emang perlu banyak belajar tentang investasi itu sendiri begitu. Emang gini, kadang-kadang kalau kita punya duit banyak, bawaannya tuh pengen aja kita ngeluarin duit, pengen bawaan gitu loh. Bawaannya pengen banyak lagi kan, Cing? Iya. Pengen lebih banyak lagi duit. Nah, itu namanya istilah katanya wealth accumulation. Gitu. Padahal sih namanya digandain gitu, maksudnya wealth accumulation gitu, digandain. Itu wajar. Digandain. Islam juga ada. Iya, digandain. Habis kita dapat, kita gandain. Boleh gak? Ya boleh, asal sesuai dengan syariat gitu aja. Iya. Nah, cuman memang kudu bener-bener hati-hati nih. Nah, salah satu cirinya nih teman-teman, yang namanya investasi yang rayuan-rayuan. Nah, ini ingat banget nih. Kalau dijanjiin dia itu nilainya fix atau nilainya apa ya? Kalau fix itu apa? Fix. Tetap gitu, dapatnya tetap. Ya. Nah, itu udah deh. Bye-bye deh tuh, udah deg-degan aja kita. Wah, ini ntar pokoknya Bu, misalnya Bu, enggak ditawarin lagi. Bilang, ini nanti kalau misalnya ini nanti dapatnya Ibu pokoknya dari Ibu yang nilai Ibu, ya Ibu taruh 100 juta, Ibu dapatnya tetap sekian. Nah, kalau dia udah ngomong tetap tuh, nah, udah waspada kita. Itu udah satu checklist. Ciri-cirinya. Satu. Terus yang kedua, Cing. Terus dia bilang gini, pokoknya bunganya ntar kita kasih 10%, bahkan bisa sampai 15% per bulan dari nilai yang Ibu setor. Nah, 10%, Cing. Kalau sebulan berarti setahun berapa, Cing? 120%. 100%. Iya kan? Nah, itu dia kita mesti hitung nih, Cing. Yang kita dilindungin sama negara, itu deposito kan. Deposito ya. Kalau teman-teman naruh di deposito, kita dijamin sama lembaga penjamin simpanan. Ya kan gitu ya. Nah, itu cuman berapa sih, Cing, sekarang? 5,75. Maksimal 5-6% dah. Setahun. Bayangin tuh, Cing, 6% setahun berbanding sama orang yang sepik-sepik katanya dapat 120% per tahun. Lah udah kagak logis, Cing. Nggak logis ya? Kagak logis. Nah, ini ciri kedua nih, kagak logis. Nah, stop dulu, Pak. Stop dulu. Stop dulu. Kan berarti yang pertama adalah kalau ada kata-kata fix aja di depan, ini tetap nih. Itu sebuah indikasi ya. Indikasi. Iya, indikasi awal ya. Apa, Cing? Iya. Coba, Cing, kita kan pebisnis. Ini kan kita bisnis sih, ya. Ada ceritanya nih. Walaupun teman-teman ya, ntar ingetin nih, kalau sampai ada teman-teman atau saudara yang lagi berbisnis, dia bilang, gua kasih tetap deh lo dari sekian persen. Nah, inget, namanya bisnis emang laba bisa pasti, Cing. Ya. Iya. Dari situ aja dia udah bohong, Cing. Dari situ dia bohong. Kalau sampai dia bulan depan dia kagak dapat untung segitu, berarti dia nombokin duit kita dari mana, Cing? Kan gali lubang tutup lubang. Ya, benar. Ya. Nah,
baik-baik tuh dia bakal kelibet-libet itu begitu. Jadi kalau nawarin satunya udah pasti dapatnya, itu udah pasti satu ciri investasi bodong. Nah, gitu. Iya. Gitu. Ya. Yang kedua Berarti adalah nilainya itu kagak logis. Nggak logis ya. Iya, bayangin Cing, lah margin kita sebulan aja cuma berapa sih Cing di bisnis? Marginnya aja kadang-kadang 20%, setiap orang dikasih 10%. Lah boncos kemana-mana kita jadi pebisnis. Lekat kemana-mana. Bohong begitu. Tuh dua tuh agak logis. Yang gue heran itu Pok, kenapa orang itu nggak mau cari tahu dulu ketika dia mau bergabung atau mau menaruh uangnya di situ, langsung grab gitu loh. Iya, begini Cing. Emang kadang-kadang buah si malakama ya, kayak ayam sama telur gitu ya. Di mana duluan nih? Jadi emang kita ini ceritanya masyarakat Indonesia itu lagi digenjot nih sama kita buat dikasih tahu tentang investasi ini. Ini aneh nih yang namanya ada di bareng-bareng sama divisi literasi OJK ya ibarat kata yang ngasih tahu. Itu kita benar-benar meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang investasi begini. Nah, kita aja bergerak 3 tahun aja naiknya dari 29% dari seluruh rakyat Indonesia ya. Itu 29%-nya. Sampai sekarang di tahun 2019 itu 38% baru yang bisa paham, Cing. Nah, kebayang, Cing, masih ada berapa tuh 72% banyak yang kagak ngerti. Iya. Nah, itu dia, Cing. Jadi ibarat kata emang PR kita masih banyak. Cuman sekarang sebenarnya teman-teman bisa lihat, tanya ke OJK sendiri kan ada tuh. Itu kan bisa telepon ke OJK tuh 157. Tuh dijawab apaan aja mah dijawab, Cing, gitu tuh. Tuh terhipnotis sama speak-speaknya kata Bino. Oh benar. Nah, gitu. Itu tuh. Nah, syukur punya teman-teman yang sertifikasi financial planning tapi yang resmi. Nah, tanya dah. Banyak tuh yang nanya ke aneh misalnya, Ren, gue ditanya nih, Reni, gue ditanya nih, gue ditawarin nih sama PT ini, misalnya begitu ya. Terus kita tanya, ada nggak? Nah, aneh biasanya suruh cek ke 157, udah tanya ke OJK, OJK ya? Awasin aja sama OJK. Nah, itu ciri ketiga, Cing. Ciri ketiga, dia kagak diawasin sama negara, Cing. Oke. Nah, yang udah diawasin aja, kadang juga bisa lolos. Kan gitu ya, Cing ya? Iya. Apalagi yang kagak diawasin. Nah, ini teman-teman. Jadi, apalagi nih sekarang pinjol itu. Waduh, pinjol. Ini banyak banget. Ada. Nah, pinjol itu nggak cuma pinjam ya, Cing. Ini kalau teman-teman yang punya duit banyak, terutama yang milenial kan gajinya tinggi-tinggi, Cing. Iya, benar. Terus dia pengen dapat duit cepat juga kan, pengen ngegandain. Nah, dia taruh ke pinjol tadi, di peer-to-peer lending, dia jadi investornya. Kan gitu, Cing. Nah, keren dong, Pok, itu. Keren. Jadi keren, bayangin. Naruh duit, ya kan, di sebuah perusahaan pinjaman online itu fintech ya. Fintech. Di fintech dia jadi investornya, si fintech tersebut naruh ke orang yang butuh, kan gitu ya. Ntar marginnya bagi 2, kan gitu tuh. Nah, itu sekarang lagi begitu. Peer to peer, kan gitu ya, peer to peer lending. Kan ibarat kata begitu ya, Cing. Sekarang lagi kekinian gitu. Cuman ya itu teman-teman kalau mau ngikutin kayak gitu, apalagi yang muslim, pastikan dia sesuai syariat. Yang kedua, pastikan dia terdaftar di OJK tadi. Yang di OJK tuh cuma dikit, Cing, kagak banyak. Jadi sedangkan yang di luar sana ribuan yang kagak diawas. Nah, ini teman-teman kudu hati-hati. Gitu ya, yang begini-begini. Jadi jangan tergiur sama margin yang gede tadi. Ingat, kita ngitungnya pakai bunga deposito. Kalau bunga deposito sekitar 5-6% per tahun, terus ada yang nawarin sekitar sampai 50% per tahun aja, udah kagak masuk akal. Itu udah ciri. Iya. Jadi pertama apa tadi cirinya, Cing? Nawarinnya pokoknya pasti. Ya kan? Yang kedua adalah tidak logis tuh ya yang ditawarinya, ya kan? Yang ketiga adalah dia tidak terdaftar di OJK, jadi kagak diawasi sama negara. Nah, ingat itu benar-benar teman-teman itu. Nah, kadang-kadang mereka itu kadang lebih pintar speaknya daripada kita, Cing, yang tersertifikasi.
Kita aja masih belajar lagi gitu kan. Gimana ceritanya itu? Mereka lebih jago daripada Porain itu. Iya, jadi Porain itu belum tentu kan kalau disuruh Porain cariin dong investor buat gue nih gitu loh. Belum tentu bisa kan? Aneh kagak mau gitu. Karena kita kagak mau nih ntar jadi kita jadi samsak kita. Iya. Kan kita gitu. Nah, satu lagi nih, Cing. Jadi dia pasti bilang bahwa itu bakalan dijamin dibalikin. Ini ciri yang berikutnya. Bahwa kalau ada investasi, ya kan, yang bukan deposito, ya. Terus dia bilang katanya dia istilahnya dijamin. Nah, udah ini juga ciri juga. Deposito aja yang dijamin, Cing, itu juga dengan syarat dan ketentuan berlaku, Cing. Ada 3 syarat, Cing. Jangan salah. Yaitu 1, bunganya yang kita ikutin depositonya adalah bunga yang tertera di LPS tadi. Iya. Karena banyak nih, Cing, orang yang ditawarin deposito begitu duitnya banyak, ditawarin bunganya lebih dari LPS. Yang harusnya bunganya 5,75 ditawarin 10%. Nah, ntar kalau terjadi apa-apa sama banknya kagak dijamin. Nah, ini. Jadi ikutin bunga LPS. Yang kedua, duit kita kagak lebih dari 2M setiap bank sama bunga-bunganya. Itu kalau dia dua yang di atas lebih dari 2M kagak ditanggung. Yang ketiga, kagak berbuat buruk sama bank. Misalnya kita punya pinjaman yang kagak dibayar-bayar, macet. Nah, itu udah kagak dibalikin juga duit kita. Itu aja ada syaratnya tuh kita mau dibalikin sama negara. Ngantri lagi dibalikin ya. Kalau semuanya terbanyak kagak cepet juga dibalikin, Cing, kan ngantri gitu sama yang lain. Yeah. Apalagi sama perusahaan yang terdaftar udah kagak, baru mulai, baru 3 tahun kerjanya ibarat kata. Jangan percaya, teman-teman. Ibarat kata hati-hati banget emang begini. Karena kalau ada sampai orang yang ngaku-ngaku jago di keuangan, jago sebagai seorang financial advisor, penasehat keuangan. Penasehat keuangan. Iya, kalau kita istilahnya financial planning itu punya kode etik, Cing. Itu dia. Kalau misalnya salah kita ngomong, kita ditarik, dicabut ya. Kagak boleh tuh kita ngomong. Iya, kagak boleh kita ngomong yang namanya ada investasi yang itu pasti terjamin. Kagak ada, Cing. Nggak boleh ya. Tidak ada satupun, kagak. Tidak ada satupun investasi di dunia ini, ya kan, yang terjamin. Kagak ada, ya kan. Itu kadang-kadang di kelas banyak yang nanya, udah nih, mau tanya dong, katanya. Apaan itu? Kan Ane bilang, itu gimana caranya Ane pengen tahu investasi apa yang naruhnya dikit dapatnya banyak. Tuh. Udah gitu cepet dapatnya. Yang ketiga terjamin. Nah, loh. Udah? Bingung lah jawabnya tuh. Aneh. Kagak, Aneh kagak bingung. Aneh bilang begini aja. Bu, begini, Bu. Ibu cari dulu. Ntar kalau udah dapet, Aneh juga gabung. Begitu, Cing. Karena kagak ada. Kagak ada. Jadi yang namanya investasi nih, teman-teman, semua punya risiko. Begitu ya. Nah, itu investasi bodoh tuh. Ciwina tuh. Assalamualaikum Ciwina. No, ada no. Jadi juga. Jadi ibarat hati-hati. Jadi kalau misalnya ada yang nawarin, kalau misalnya pasti balik duitnya. Wah, pasti balik itu udah satu ciri lagi tuh. Kalau dia emang udah pasti bakalan sebulan 2 bulan sih baik. Tapi entah setahun kemudian dia ada babai. Biasanya babai. Ya. Nah, sangat menarik bicara tentang investasi karena hampir sebagian orang juga kalau punya uang lebih dia pengen berinvestasi atau kadang-kadang kita berusaha untuk mencari uang supaya kita bisa investasi ke masa depan. Nah, anak-anak sekarang nih milenial ya, kan pengen generasi Z ya udah pada banyak yang mau investasi. Sekarang kan banyak tuh jumlahnya, Pok. Kan menjadi ceruk sendirian, pangsa sendiri buat para pelaku investasi bodong. Ini kan ada pasar, kemudian ada juga produknya gitu loh, Pok. Iya. Kan menjadi akan terus ada setiap tahunnya karena memang pasarnya ada gitu loh. Iya. Kenapa nih tumbuh kayak bak jamur di musim hujan
begitu ya. Iya, Jadi investasi iya. bodong ini itu benar-benar kagak pernah mati, Cing. Soalnya orang yang pengen dapat duit cepet juga banyak, Cing. Nah, Banyak. ini bye-bye. Kita tuh makanya tuh balik lagi akhirnya kita spiritual dan jangan Iya, cepet-cepet pengen dapat duit yang cepet dan banyak gitu. Kalau kita nggak benar. kerja kan begitu ya, Cing. Benar. Kalau Ya, kalau kita di agama kita ya, Cing ya. Kalau misalnya kita itu boleh dapat sesuatu yang gede kalau kita kerjanya juga gede gitu. benar. Kalau kita nggak kagak kerjanya gede ya dapatnya juga dikit. Kan ibaratnya begitu. Kagak bisa kita pengen naruhnya duit dikit dapatnya gede banyak lah. Ntar juga resikonya juga tinggi gitu, Cing. Nah, ini yang kadang-kadang ibarat kata apa ya bahasa sononya greedy gitu kadang-kadang, Cing. Greedy. Gitu, Cici. Gitu nih, banyak yang greedy gitu. Jangan ya, gitu. Jadi udah mendingan yang aman-aman aja dah, yang aman-aman gitu. Iya, gitu. Nah, Cici. ngomongin yang aman ya. Enggak, yang tadi itu syarat-syaratnya, ciri-cirinya udah masih ada atau ciri-cirinya tak masih ada. Jadi masih ada banyak. ciri-ciri lain. Iya, ada ciri-ciri lain. Dia suka pakai nama-nama perusahaan atau lembaga-lembaga atau orang-orang tinggi. Nah, ini kayak tadi tuh GTIS gitu kan. Dia pakai udah di MUI atau itu udah benar pakai MUI-nya benar, tapi kadang-kadang ada yang bohong, Cing. Ada yang bohong juga. Gitu. Nah, Stempel doang. Kalau dia bilang ini si A ngikut gitu ya, ini si B ngikut gitu. Ini orang gede loh, orang gede aja ngikut, masa situ kagak kan gitu ya. Kadang-kadang kita digituin, Cing. Panas kita ya panas gitu ya. Wah iya, masa gue digituin katanya orang gede ikut, masa kita kagak. Nah jangan panas teman-teman. Langsung mandi biar adem dulu, biar adem. Kadang-kadang kalau otak kita panas, jadi kagak mikirnya juga kebakar juga, Cing. Gitu. Iya, jadinya gitu. Ya benar-benar. Buru-buru ambil tindakan gitu ya. Oh ya ini menarik nih. Iya. Ujungnya berantakan. Iya. Ya kalau yang repot kan kalau laki ambil bini nggak tahu nih di investasi tempat bodong itu loh. Iya. Nah ini kan ada urusannya nih. Iya, jadi kalau kayak gitu, ya tadi teman-teman udah tahu ya. Jadi ciri pertama adalah kalau dia diulang lagi nih sama teman-teman yang baru gabung. Kalau yang pertama, kalau dia janjiinnya adalah pasti, maka ini ciri pertama, ya tetap fix. Yang kedua adalah ketika nawarin bunganya kagak logis, jauh di atas bunga deposito dalam 1 tahun, ya kan? Itu udah gitu. Ketiga, kagak diawasin di bawah OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Gimana cara taunya? Telepon ke 157, ya kan? Atau WA ke 081 157 157 157. Nah, ini hafal. Kita bareng mulu kita ibarat gitu bareng sama Satgas Investasinya OJK kita nih kasih tahu ke masyarakat gitu. Boleh WA tanya apakah ini aman apa istilahnya termasuk yang diawasin apa kagak gitu ya sama OJK. Yang keempat kadang dia menggunakan nama-nama atau apa namanya yang besar tadi. Nah, ketika nama besar cek telepon aja langsung ke perusahaan tersebut. Nah, kadang-kadang perusahaan itu bilang wah kagak, gua kagak begitu. Nah, ini hati-hati yang keempat yaitu salah satunya itu. Jadi ada 4 lah kira-kira yang terdapat begitu. Nah, ada pertanyaan tadi dari Bungga. Kata Lukman mater. Orang oh, dia mah Betawi asli nih. Aneh orang mah dia gitu. Mater. Iya. Telepon OJK Bu, enggak bisa 157 atau WA 081 157 157 157. Nah, investasi apa yang aman, Cing? Kita bahas sekarang. Mau tahu kan, Cing? Ya, kan gitu. Nah, tadi kita udah bilang kalau kita mau berinvestasi, teman-teman, ingat satu hal, bahwa tidak ada satupun investasi di dunia ini yang tidak beresiko. Nah, ini teman-teman, ya kan? Jadi udah pasti teman-teman mau ngambil investasi apapun pasti ada resikonya, kan gitu. Jadi teman-teman udah aja tuh resikonya, kan gitu ya kan? Kan begitu. Jadi misalnya gini, apa sih yang perlu kita pikirin kalau seandainya kita mau investasi ini teman-teman? Satu, teman-teman itu punya duit. Satu, teman-teman nih punya duit, itu pengen punya tujuan apaan sih? Tujuan nomor 1. Tujuan dulu. Iya, kadang-kadang kita nggak tahu nih tujuannya yang penting biar dapat duit banyak. Nah, itu mah bukan banyak tujuan. Aja.
Nih begitu. Jadi Nafsu itu nafsu. Iya, itu mah nafsu, bukan pakai logik gitu kan ya. Ya. Jadi satu, tentukan tujuannya. Karena tujuan ini hubungannya sama yang kedua nih, Cing. Ya, sama langkah yang kedua yang kita pertimbangin. Yaitu ketika tujuan itu ada jangkanya nih, Cing. Jangkanya ada 3, jangka pendek, jangka menengah, sama jangka panjang. Iya. Tuh duit mau buat tujuan jangka pendek, apa tujuan jangka menengah, apa jangka panjang. Ya. Gitu kan. Jadi kalau jangka pendek tuh 1-3 tahun. Nih kan. 3-5 tahun jangka menengah. Di atas 5 tahun jangka panjang. Ya. Ibarat kata begitu dah. Nah, terus teman-teman nih, encing nih misalnya, nih pengen dapet ini nih, pengen dapet yang di atas 10% per tahun. Iya. Nah, terus udah gitu, aneh nggak mau taruh di deposito cuma dapat 5%-an, gitu kan, 5,75%, kagak untung aneh kan begitu ya. Terus taruh aja di saham kan gitu ya, kata temen aneh ditaruh di saham dapatnya 10-15% per tahun gitu. Betul nggak? Betul nggak, Cing? Kalau saham itu 10-15% per tahun. Lah bener, tapi masih ada komanya. Bener, koma. Nah, komanya kagak dibaca nih. Baik-baik. Bener kalau ya bener kalau ditaruhnya jangka panjang. Begitu teman-teman. Nih ya. Jadi saham itu buat jangka panjang. Jadi kalau teman-teman duitnya itu perlu buat tujuan jangka pendek, 1 tahun misalnya mau nyekolahin anak, duitnya pengen dipakai setahun lagi, jangan ditaruh di saham. Jangan ditaruh di saham. Taruhlah di yang investasi jangka pendek, itu deposito, Deposito itu investasi jangka pendek setahun. Gitu. Terus kalau 3 tahun ada yang namanya sukuk. Kalau misalnya itu sukuk. Ada yang namanya sukuk. Sukuk itu bentuk obligasi yang syariah. Sukuk, ya kan? Itu ada tuh 3 tahun jangka waktunya. Itu ada. Itu nilainya di atas deposito, Cing. Sukuk, marginnya dikit. Di atas deposito juga paling 7. Aneh pernah dapet yang 8 gitu. Kagak banyak juga, Kak. 8% per tahun, Ci, kagak juga 120% per tahun, ibarat kata begitu. Jadi itu dilindungin sama siapa tuh kalau sukuk? Sukuk atau obligasi dilindungin sama undang-undang, Ci. Jadi obligasi Republik Indonesia ya, jangan ada obligasi ada obligasi yang lain juga, Cing. Ada obligasi perusahaan juga, Cing, ada. Jangan ambil yang itu, kita kan nggak ngerti juga. Kagak dilindungin undang-undang kalau obligasi perusahaan. Obligasi tuh surat utang, Cing. Kalau di syariah kagak dibolehin. Kalau di syariah kagak dibolehin obligasi. Nah, sebagai gantinya ada sukuk namanya. Gitu. Jadi begitu. Ya, jadi itu untuk yang 3 tahun. Baru ntar kalau nih teman-teman milenial nih masih umurnya 30 tahun. Buat pensiun di usia 50. Gitu, masih ada 20 tahun ya. Nah, baru dah tuh boleh taruhnya di saham atau reksadana saham. Supaya, tapi jangan dilihat-lihat. Ini kadang-kadang ada salahnya nih, Cing. Anak-anak zaman sekarang nih, Cing. Beli saham. Enggak sih? Beli saham. Saham syariah nih, Cing. Beli saham syariah lebaran tahun ini. Di lebaran tahun ini. Tahu-tahu ntar diambil di lebaran tahun depan, Cing. Nah, lagi turun sahamnya. Iya. Dijual ya jangan. Jadi kalau misalnya teman-teman ikut saham, tutup mata, diamnesiain 10 tahun. Nah, ya. Diamnesiain 10 tahun kalau ikut saham, begitu kira-kira, Ci. Jadi jangka panjang ya. Jangka panjang. Ya, jadi dapetnya cakep. Kalau jangka panjang insya Allah cakep. Terus pilih emang saham-saham yang perusahaannya baik. Jadi yang perusahaannya itu bagus gitu. Barang-barangnya dipakai masyarakat gitu. Jadi kolapsnya istilahnya jauh dari kata begitu, kita analisa dulu. Lagi-lagi analisa bisnis. Kalau saham itu kan kayak kita join bisnis, Cing. Benar ya. Saham itu kita join bisnis sebenarnya, gitu ya. Jadi kita kalau misalnya kita mau join bisnis, kita jadi investor, kita kudu tahu kan itu perusahaan sehat apa kagak. Sampai 10 tahun ke depan nih. Nah, teman-teman kudu tahu itu. Dari mana nih? Dari laporan keuangannya dia, laporan keuangannya perusahaan tersebut. Gitu, Cing.
Oke. Kalau saham Wah, begitu, iya betul Bu, enggak begitu. Kalau saham begitu, makanya baik-baik banget gitu. Kalau kita pengen aman, ya tadi deposito, ya kalau sesuatu yang resikonya kecil, ya dapatnya juga kecil. kecil, Kalau resikonya gede, dapatnya juga resikonya gede. Begitu dah, gede. ibarat kata hukumnya begitu. Begitu, Cing. Iya, mau dapat banyak, resikonya banyak. Mau dapetin Iya. dikit, mau Nah, nggak dapat kenapa kena apa-apa, taruh investasi di bank bodong? apa ya? Nah, Oh, kenapa pernah investasi bodong? Pengennya resiko dikit, dapatnya banyak. Lah, nggak itu ketemu. rumusnya Tuhan. Iya, rumusnya Tuhan aja digagalin, ya udah dapat tuh investasi bodong. Kagak dapat, kagak kagak masuk di rumus. Ya kan, resiko kecil, dapatnya banyak. Rumusnya kagak Ya, masuk nih di alam semesta kan gitu ya. nggak, Rumus alam nggak biasa. semesta tuh. Biasanya kan kalau misalkan investasi perusahaan investasi nih, yang kayak gitu ya, yang Mm-mm, bodong itu. mm-mm. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan, bener tuh kok. Bener, Janjinya bener. iya. Mm-mm. Bulan keempat, 5, 6 sudah mulai kelihatan tuh gerak-geriknya. Iya, Atau sudah mulai banyak, mulai udah banyak mater tadi katanya, kata Bang mat, Lukman tadi mater gitu. Tuh. Nah, terus apaan tuh? Udah inget tinggal nggak bisa 15 menit aja, katanya apaan tuh? Kalau pengusaha gimana saat ini, Mpok? Katanya begitu. Iya, Pengusaha. Lah sama, kalau mau investasi begitu caranya. Caranya sama. Nih kadang-kadang nih pengusaha begitu. Wah, sekarang laba margin sekarang dikit-dikit kalau aneh jualan mulu. Ah, aneh puter ah. Kan begitu ya. Duitnya dapat laba kita puter. Kita puter, deposito kecil banget. Totonya ada yang hmm. nawarin nih temen. Dapat tadi 120%. Kagak mikir Oh, lagi tuh, otaknya cuma mikirin beganda-beganda doang. Ya udah dah. Akhirnya makin lama arok atau kadang-kadang duit. begini. Iya, sepik-sepiknya dia pinter, Cing. Sama dia kasih gitu, dikasih sama kita. Nih tuh gua bagi nih sebulan, bener kan? Aneh kagak bohong kan? Aneh kasih nih Iya, 10% kan? Tuh, udah 5 bulan aneh kasih. Wah, makin seneng kita. Makin banyak duitnya kita ditaruh lagi. Kan gitu. iya, Iya, benar. temen gua kagak bohong nih. Begitu ya. Lah aku taruh duit kita makin banyak. Baru sebulan 2 bulan dia kabur. Kan begitu, Cing. Iya Laganya tuh, begini sama, Cing. kayak koperasi yang di Depok tuh, Pok. Gitu tuh. Lah Yang itu di paling Depok, banyak, Cing. iya loh, Iya, itu banyak itu banget iya, kan. itu banyak banget itu. Itu kerugiannya gila-gila. Iya. Nah, ini Hmm. hati-hati nih, Cing. Nah, kan tadi topengnya kan banyak banget nih yang Hmm. begini-begini. Sekarang udah nggak ke produk-produk juga jadi investasi bodong nih, teman-teman. Lah kan dia bukan 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 instrumen investasi, bukan alat investasi ya. Ya, Tapi kenapa dia jadi bisa jadi alat investasi? Nah, ini fenomena lagi nih yang baru nih, Cing. Kayak misalnya umroh, itu kan produk, ya kan sebenarnya. Ngapa jadi investasi? Rumah, ya kan banyak juga rumah yang yang kabur-kaburan, ya kan kabur. developernya, Ya. ya kan. Nah, ini bye-bye nih. Nah, teman-teman cirinya begini aja yang gampang. Kalau teman-teman naruh duit dulu, tuh di itunya, di perusahaannya, misalnya kita DP rumah, ya kan? Atau enggak DP Hmm. umroh, atau enggak DP produk yang lain, jasa yang lain. Tapi dia ntar dapatnya setahun 2 tahun lagi. Nah, teman-teman mesti hati-hati ini. Ini perusahaan bener apa kagak? Lihat Hmm. gaya hidupnya bagaimana Yang nih punya. orang-orangnya. Iya gitu kan. Hmm. Kalau pergi ke luar negeri kita udah bukannya kita suujon sama waspada beda tipis, Cing. Kalau Ya, kalau benar. kalau di iya gak sih, kalau di bisnis itu waspada namanya. Ibarat kata, nih dia pergi-pergi pakai pesawat pribadi, pakai duit siapa ya? Kan gitu, kita Benar. begituin. Kan jadi hati-hati. Jadi kalau produk kita ibarat kata entar dikasihnya setahun lagi, berarti dia bisa jadi putar dulu, Ci. Kan gitu. Iya, Berarti benar. dia ini kedok, bisa jadi adalah kedoknya dia sebenarnya investasi Produk. yang berkedok dari produk. Nah, jadi teman-teman hati-hati, sudah kudu cerdas katanya, cerdas bahwa kalau sesuatu yang menunggu, kalau kita keluarin duit dulu, kita dapatnya belakangan, ini sudah bentuk, bisa jadi bentuk investasi. Jadi teman-teman mesti Ya. paham, kalau kayak gini betul-betul dilihat apakah perusahaan tersebut terdaftar di OJK apa kagak. Tadi fix apa enggak, apa segala macam tadi ciri-cirinya kita ikutin lah, Ya. itunya benar-benar. Jadi aduh, kalau kita ngomongin kayak gini mah kagak ada habis ya, Cing. Jadi Nah, apalagi pengusaha, duit cuma segitu-gitunya diputar-putar. pas-pasan. Iya, Iya. duit kita Oke. pas-pasan, Cing. Kok kalau bicara produk ya, produk Hmm. yang berkedok produk, investasi yang berkedok produk. Kalau Iya. produk itu ditempelin pakai label syariah kan makin seksi tuh, Bro. Nah,
iya. Itu dia. Dan makin banyak orang yang percaya, wah syariah nih, iya. wah syariah nih. Ujung-ujungnya tuh kabur. Ujung-ujungnya ada beberapa hal yang menjadikan seperti ini, Cing, sebenarnya. Jadi kadang orang ini emang ada duda niat bener-bener pengen menipu kita. Ibarat kata, gua nih lagi hot-hotnya nih syariah nih, lagi seksi-seksinya nih syariah, semua orang lagi hijrah. Kalau gue tawarin yang begini mau, padahal sebenarnya dia cuma pengen ngambil tadi keuntungan. Bisa jadi udah niat. Tapi kadang-kadang ada orang kepleset, Cing. Tadinya niatnya baik, kan gitu ya, Cing. Ini kadang udah niatnya baik, Cing. Aku pengen membantu para muslim sahabat gue. Begitu pas kok gampang amat ya ternyata ya. Nah, kalau bahaya nih teman-teman, kalau kita punya duit banyak, setan sekitar kita juga makin banyak. Jadi kita bakalan digoda-godain nih. Sono mari sono, malaikat kita digeser-geser sono mari kan gitu ya, biar kagak bener kagak ngasih tahu. Nah akhirnya kejebak dia sama tadi kebanyakan yang godanya gitu kan daripada yang benernya. Akhirnya disitulah yang tadinya niat baik bisa jadi tidak kesampaian tuh niat baiknya begitu, Cing. Nah ini banyak juga kejadian kayak begitu. Makanya teman-teman, apalagi kalau rumah ataupun apa, perhatikan track record istilahnya. Jadi gimana tuh dia bagus sama agak gitu track record. Benar. Itu begitu. Gitu kira-kira, Cing. Jadi menarik nih, Pak. Menarik banget kita ngomong soal investasi, apalagi investasi bodong yang memang tiap tahun ada aja tuh pelakunya, ada aja korbannya. Nah, tinggal kita lagi-lagi harus belajar, harus banyak informasi, harus banyak tanya kepada yang ahlinya seperti Poreni yang memang jago banget. Teman-teman yang aneh. Nah, semoga di tahun berikutnya kita makin waspada, kita makin pintar untuk berinvestasi yang benar. Agak lagi pakai akal sehat gitu. Iya, jadi jangan langsung iyain. Terus satu lagi, tadi kan teman dekat ya, kata Bunda kan begitu. Sekarang duit kagak ada saudaranya nih, kan begitu, ya kan? Ya. Sekarang bukannya kita kagak boleh, kagak baik, tapi ibarat kata sekarang kita perlu hati-hati. Ini juga di agama kita ada, Cing. Kalau kita mau ngeluarin sesuatu, ngeluarin rezeki kita, nanti kan kita dipertanggungjawabkan. Jadi kita perlu mikir, perlu pertimbangin dengan baik. Jadi jangan sampai gara-gara nggak enak. Ingat, kalau nanti ntar kita bahas soal istilahnya transaksi jual beli, nomor satu harus saling rela. Jangan sampai kita nih gara-gara dipaksa nih nggak enak, nah jual beli karena nggak enak, ini haram hukumnya, Cing. Haram hukumnya. Nah makanya ketika kita emang bilang nggak dulu, lebih baik dia marah nggak apa-apa dah, tapi kita secara syariat kita benar, kita tidak terpaksa membelinya, gitu, Cing. Ini hati-hati. Oke, waktunya tinggal bentar lagi habis nih. Sebagai penutup, apa yang ingin Poreni sampaikan buat teman-teman semuanya biar dapat ilmu lah dari Poreni tentang menghindari investasi bodong dan investasi yang benar lah kita mulai maunya. Yang benar, ya tadi yang udah pasti teman-teman bahwa ini adalah sebenarnya lagu lama, jadi cuman beda topeng ya. Jadi teman-teman betul-betul sekarang teman-teman tuh pahamin banget yang mana yang itu rayuan bohong ataupun yang beneran ya. Kalau beneran cara tahunya dari mana? Bisa tadi telepon OJK, bisa telepon teman-teman yang emang udah bersertifikasi secara resmi ya. Jadi teman-teman bisa cek di fvsbindonesia.net siapa aja sih teman-teman financial planner yang tersertifikasi. Di situ boleh ditanya semuanya tuh. Istilahnya jangan cuma ngaku-ngaku tapi nggak tersertifikasi dengan baik. Nah itu boleh tanya semua. Jadi insya Allah kita udah dibekalin dan kita punya etika untuk bicara soal investasi. Nah hati-hati karena dimanapun selama masih banyak orang yang tadi menginginkan sesuatu yang mudah tapi mendapatkannya banyak, disitulah pula itu investasi bodong akan bertumbuh subur gitu. Jadi mudah-mudahan dengan kita berpikiran tenang pada saat kita mau mengeluarkan duit, ingat bahwa itu dipertanggungjawabkan dan jangan melakukan transaksi yang tidak rela. Mudah-mudahan teman-teman bisa terhindar dari rayuan-rayuan maut seperti ini. Gitu. Iya, mantap Poreni. Terima kasih banget atas sharingnya di acara Lenang Bisnis. Semoga bermanfaat sedikit, mudah-mudahan ada manfaatnya.
Ya. kita tutup ya. Tutup. Kalau ada salah-salah. Ada episode lanjutan. Iya, betul. Insya Allah jadi ada minggu depan akan ada episode lanjutan yang lebih detail tentang apaan aja investasi-investasi yang istilahnya dibolehkan di negara ini ya. Kita ini deh stay tune deh gitu. Stay tune minggu depan kita lanjutin lagi bicara tentang investasi. Terima kasih banyak Porainet sewaktunya. Mohon maaf atas segala kekurangannya, yang baik datang dari Allah, yang kurang baik datang dari kita berdua. Terima kasih semuanya buat teman-teman siap. Lainnya yang kita nggak sebutkan satu. Semoga kehadirannya nyaksiin acara kita dapat manfaatnya. Terima kasih semuanya Porainet. Kita pamit yuk sama kita akhiri baca alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf lahir batin teman-teman. Izin pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sama-sama.